Sambutan berikutnya adalah sambutan dari Sahibul Bait yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Gus Yusuf. Kepada Al-Mukarram Gus Yusuf disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaid hukukillah madhuqat illa farajahullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammad, ala habibina Muhammad, ala syafi'ina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para hadirin hadirat yang mulia, wabil khusus keluarga besar daripada yang kita kholi pada pagi hari ini, keluarga dari Syekh Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin, keluarga daripada Syekh Abbas dari Sidoarjo, juga yang mulia keluarga dari pengasuh pondok pesantren Hifdzil Quran Kakanda tercinta Haji Khalilullah Anwar Al-Hafidh, juga yang kami muliakan segenap pemerintah Bojongsari, utamanya yang tadi saya ketemu petugas dari Polsek yang hadir, juga dari kelurahan yang hadir, juga segenap sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustadzah yang hadir pada ini. Alhamdulillah, kita mengaturkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah telah memilih kita untuk bisa datang ke tempat yang mulia ini, tempat yang penuh dengan ketenangan, yang diawali dengan tawassul Fatihah, menyambungkan rohani kita dengan roh hati, dengan rohani para wali-wali Allah yang tadi telah dibaca. Begitu sejuk rohani kita disambungkan dengan beliau-beliau. Kita tidak pernah ketemu dengan Buya Sanusi, tidak ketemu dengan Sayyidina Utsman, tadi sebut juga, tidak ketemu dengan Sunan Ampel, tidak ketemu dengan beliau Syekh Istamar Hanafi sebagai guru besar Kakanda Fadlullah Anwar dalam hal tahfidul Quran. Maka dengan disambung rohani kita dengan beliau-beliau, maka nanti setelah kita keluar dari dunia ini pasti akan dikumpulkan dengan beliau-beliau. Amin Allahumma amin. Mungkin kita tidak punya andalan untuk bisa masuk surga, mungkin kita tidak punya andalan ibadah kita bisa selamat dari siksa di alam kubur. Akan tetapi dengan berkumpul rohani kita dengan beliau-beliau wali-wali Allah, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau-beliau sehingga kita bisa dimasukkan surga oleh Allah bersama beliau dan bisa selamat
dari siksa kubur. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan annal arwah juludun mujannadah idza ta'arafa ta'atafat, bahwasanya roh itu akan berkelompok, maka di saat roh itu saling senang, saling mengenal, saling mencintai, maka roh itu akan mengelompokkan diri. Inilah kabar gembira untuk kita. Kita hadir di sini tidak lain adalah yang dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengelompokkan diri dengan arwah mereka aulia Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam hidupnya di dunia mereka tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegelisahan. Begitu juga nanti di saat memasuki alam akhirat yang diawali dengan kematian juga tidak ada keraguan, tidak ada kegelisahan, tidak ada ketakutan, karena tidak ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa. Diteruskan tadi dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Sangat benar apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bahwasanya berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati, bisa menenangkan jiwa. Apalagi di zaman sekarang ini penuh macet, penuh resiko dan lain sebagainya, obatnya adalah Al-Quran. Tadi bisa dibacakan oleh Ustadz Faqih. Beliau adalah juara dunia dalam hifdzul Quran, menghafal di sini. Bisa dilantunkan ayat Al-Quran, maka ada ketenangan, ketentraman yang masuk ke dalam hati kita, sehingga suasana yang tenang, hati yang nikmat, hati yang nyaman, menunjukkan bahwasanya malaikat Allah telah turun ke tempat ini dengan membawa rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Sehingga malaikat-malaikat akan mencatat nama-nama kita, akan menjadi saksi wajah-wajah kita yang hadir di sini, nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nanti di saat kita nazar, dicabut nyawa kita, masuk dalam alam kubur, masuk dalam alam akhirat, di padang mahsyar, Shiratal Mustaqim, semoga malaikat-malaikat rahmat yang hadir di sini akan membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan dari ancaman siksa dan kita mendapatkan rahmat itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang soleh, orang-orang yang dimasukkan ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang berbahagia, saya mewakili keluarga mengaturkan banyak terima kasih kepada segenap siapa saja yang membantu terlaksananya proses acara wisuda hifdzul Quran tahun ini, wabil khusus kepada segenap para panitia yang berusaha yang sangat luar biasa sehingga terlaksana acara ini. Semoga Allah akan memberikan keberkahan kepada antum semua. Amin Allahumma amin. Keberkahan adalah hal yang sangat luas, melebihi dari jumlah uang. Apa berkah? Berkah adalah ziyadatul khair. Berkah adalah tambah-tambahnya kebaikan. Seseorang yang diberi keberkahan oleh Allah, maka dia akan diberi kebaikan oleh Allah. Urusan ekonomi, urusan keluarga, ikut kebaikan dalam beribadah, kebaikan dalam berbicara,
kebaikan dalam mental hati, bersikap dan lain sebagainya. Ini adalah buah daripada kebaikan. Artinya mungkin jerih payah dari wanita yang usaha sampai tak tidur, bahkan mungkin sampai urunan, keberkahan lebih besar dari semuanya. Keberkahan bisa juga dalam bentuk maidah atau faidah. Hal yang pernah terjadi di saat zaman Nabiullah Zakaria alaihissalam. Kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap saat Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam, maka di saat itu sudah ada persediaan makanan yang Zakaria sendiri tidak menyiapkan, bahkan hal yang tidak musim ada di situ. Kalau kita sekarang, kalau tidak musim durian, dari durian mahal. Bahkan nggak musim pete, dari pete mahal. Nggak musim rambutan, kita beli rambutan mahal. Nggak musim mangga, kita beli mangga satu sangat mahal. Akan tapi meskipun tidak musim di saat itu, begitu Nabi Zakaria melihat mihrab daripada Maryam, di saat tersedia makanan, sehingga Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, dari mana makanan yang ada ini? Maka Maryam menjawab, hadhihi min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah berkah. Berkah dapat diwujudkan dalam bentuk kecukupan di dalam keluarga, sehingga kebutuhan-kebutuhan sehari-hari tidak pernah kekurangan, bahkan lebih-lebih Allah sediakan. Ini adalah keberkahan. Ini yang semoga diberikan Allah kepada seluruh hadir, seluruh panitia. Amin Allahumma amin. Sehingga diberi keberkahan rezeki, diberi keberkahan apa yang diinginkan, cita-cita diinginkan, menjalani sukses dan sebagainya. Amin Allahumma amin. Maupun keberkahan berupa faidah, sehingga belum lama, mungkin hanya beberapa bulan, Al-Habib Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri pernah waktu hadir di Malang, saya begitu kepinginnya ikut jamaah Jumat dengan beliau yang mendapatkan predikat Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri. Saya jam 9 sudah masuk masjid, saking saya kepingin ikut berjamaah sama beliau sholat Jumat, karena belum dijadwalkan hadir sholat Jumat, kemudian beliau yang menyampaikan khutbah, saya di sini. Siapa mereka? Dalam hal ini saya contohkan beliau adalah sebagai yang Allah berikan kemanfaatan, berkah berupa kemanfaatan yang luar biasa. Kemanfaatan bukan sekedar di saat dia lahir, akan tapi di dalam perut sang ibu sudah ada kemanfaatan waktu, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita mungkin bisa juga umur 50 baru tobat, sehingga akhir daripada umur 50 sampai akhir ini adalah umur yang manfaat. Atau mungkin di tetes terakhir, seperti riwayat di saat ada seorang yang membunuh 99 orang, maka dia datang kepada seorang ulama, oh tidak ada jalan tobat untuk kamu, dosa kamu terlalu besar. Maka sampai akhirnya 99, maka ada seorang ulama, oh ada kesempatan, kamu pindah ke tanah sana, lingkunganmu lingkungan yang jelek, kamu harus pindah ke lingkungan yang baik. Maka dia mati di tengah jalan. Di saat itu juga sisa umur hanya waktu yang sedikit diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sosok Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri ini umurnya tidak manfaat di saat akhir, di saat tengah-tengah, di saat 15 tahun,
akan tetapi dalam perut ibu sudah menghafal Al-Quran 2 juz. Sehingga begitu lahir sudah hafal Al-Quran 2 juz. Saat disusui, saat digendong sudah menghafal sampai hampir 7 tahun sudah hafal 26 juz. Ayahnya yang seorang wali besar juga sudah menceritakan kepada istrinya, ibunda tercinta Habib Salim bin Abdullah Syafiri, anakmu nanti akan menjadi ulama besar. Maka di saat anaknya berpayah-payah menghafal Al-Quran, oleh ayahanda, sudah nak, kamu jangan payah-payah dulu mau baca Al-Quran, kesempatanmu masih banyak. Maka di saat itu juga Habib Salim dalam usia hampir 7 tahun, bainal naum wal yaqظah, antara tidur dan terjaga, ada datang seorang laki-laki yang begitu tegap, begitu ganteng, memberikan segala susu. Wahai cucuku, minumlah susu ini. Kemudian saya bertanya, siapa kau gerangan, wahai laki-laki yang gagah, laki-laki yang ganteng? Maka laki itu menjawab, saya adalah jinmu, saya adalah kakekmu, Ali bin Abi Thalib. Maka susu itu diminumkan oleh Ali bin Abi Thalib kepada Habib Salim yang usia hampir 7 tahun. Di saat itu juga dia sadar dari apa yang terjadi, kemudian langsung hafal, ditambah sisa-sisa 4 juz, sehingga dia langsung di saat itu hafal 30 juz. Luar biasa. 7 tahun diberi keberkahan umur oleh Allah yang berupa kemanfaatan. Imam Syafi'i juga hafal dalam usia 7 tahun. Bahkan 15 tahun sudah hafal hadis Muwatta karangan gurunya Imam Malik. Sangat luar biasa mereka itu. Oleh karena itu kita perlu untuk berpikir, Allah telah memberikan kita 1 matahari, 1 bulan, 1 bumi. Kenapa kok hasilnya berbeda? Ini ada anak yang soleh, kok ada anak yang justru sering berurusan dengan polisi. Ini perlu kita berpikir. Kenapa begitu? Karena Allah telah memberikan kepada kita waktu itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, dalam hal saya memberi gambaran tentang matahari 1, bulan 1, ini ayo anak-anak kita sekecil mungkin, waktu telah berjalan bersama, meskipun dalam usia SD sudah diusahakan untuk menghafal Al-Quran. 1 ayat, masa di bulan bala ini diulang-ulang sampai 10 kali hafal. Ibunya mudah seperti itu, pasti akan hafal 1 ayat dalam 1 hari. Sehingga anak ini keluar dari SD sudah hafal berapa? Ini untuk memanfaatkan waktu. Wal asri innal insana fi khusrin. Demi masa, demi waktu, bahwasanya manusia selalu dalam keadaan rugi. Rugi apa? Allah telah memberikan waktu, ternyata nggak ada apa-apanya karena kemanfaatannya. Oleh karena itu, ini kita manfaatkan. Illadzina amanu, kecuali orang yang beriman, yang beribadah, wa amilus sholihat, dan amal soleh. Dan ini kita praktekkan bagaimana generasi kita, anak kita mulai kecil sudah melaksanakan bentuk keimanan. Kita bimbing melakukan ibadah, kita bimbing melaksanakan ibadah, kita bimbing untuk sholat jamaah, kita bimbing menghafal doa, kita bimbing menghafal kitab-kitab, kita bimbing menghafal hadis-hadis. Kemudian kita bimbing juga untuk melaksanakan beramaliyah, sehingga wal asri, waktu yang Allah berikan ini bisa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena nanti waktu kalau kita gunakan berjalan 15 tahun antara yang kita nganggur dengan yang mereka yang rajin mengisi waktu dengan amal-amal soleh, maka dalam 15 tahun jauh sekali perbedaannya. Ini anak sudah umur sekian tahun sudah hafal Quran, sekian tahun sudah hafal doa-doa, sekian tahun sudah hafal kitab-kitab, sudah hafal hadis-hadis. Beda dengan anak-anak yang hidup yang gak diurusi sama orang tuanya, yang tidak dampingi dengan orang tuanya. Mereka hidup di jalanan,
sampai nanti di usia 50 tahun maka tidak apa-apa pada dirinya, tidak kemanfaatan. Ini yang namanya husrin wal asri, innal insana lafi husrin. Oleh karena itu sangat luar biasa usaha dari para panitia, sangat luar biasa usaha dari para alumni, sangat luar biasa usaha daripada wali-wali santri untuk mensukseskan acara ini. Saya mewakili keluarga hanya mendoakan jazakumullah khairal jaza, semoga kebaikan-kebaikan panjenengan semua dibalas oleh Allah dengan keberkahan waktu, keberkahan ilmu, keberkahan umur, keberkahan rezeki, sehingga di akhir sisa umur kita umur yang berkah, diberi kesehatan oleh Allah, rezeki yang luas yang halal. Allah memberikan kita qurratu a'yun, anak-anak yang menggembirakan kepada mata-mata kita, anak-anak yang menggembirakan kepada hati-hati kita. Allah memberikan kepada kita akhir dari umur kita husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Jazakumullah khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi